Tapi kamu pernah cemburu kok tidak? Pernah kok tidak? Iya, karena kamu ada hati. Ayam itu tidak ada perasaan. Makanya ayam itu dia mau berak di mana, dia berak saja. Kan dia tidak ada perasaan. Betul kok tidak? Makanya manusia jangan suka tinting sembarang. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Bapak Ibu Saudara Shalom. Dalam sukacita kita di malam hari ini, senang sekali saya ada ini. Saya juga baru pertama kali ada di Ndao. Terima kasih Ibu Pendeta dan semua sahabat majelis di Immanuel yang berkesempatan untuk meminta saya dan teman-teman dari Agape yang ada di sini. Terima kasih banyak. Di kesempatan sukacita ini saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Tema kita adalah dengan kuasa Roh Kudus kita bangkit dari dampak bencana. Mari kita buka satu bagian yang biasa sekali. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Sebaru tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Oke, karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Salam. Anak-anak semua shalom. Salam. Ibu-ibu shalom. Salam. Bapak-bapak shalom. Oh, kamu bapak-bapak. Oke, semuanya shalom. Ada anak sekolah minggu tanya, saya bilang begini, Pak Pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati dia masuk di mana Pak Pendeta? Itu saja pusing itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di, ayam mati masuk di Perut. ayam mati masuk di Perut. ayam mati masuk di perut. Kalau dia mati di hutan juga masuk perut. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Manusia beda dengan ayam kok tidak? Beda. Beda kok tidak? Beda. Beda kok tidak? Oke, beda nah. Oke, saudara dengar. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan cipta ayam, waktu berfirman jadi ayam. Waktu cipta babi, berfirman jadi babi. Waktu cipta sapi, cukup berfirman jadi sapi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah Tuhan Allah hitung-hitung. Seolah-olah ada perhitungan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberikan kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Hafal. Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Berapa? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 3. Oke, 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Diberi apa? Tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Betul kok tidak? Betul. Itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang sudah 73. Hidup kok tidak? Itu hari kita pakai celana nomor 27. Tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang ke perut ada 3. Satu di sini, satu. Kenapa? Karena tubuh kita kita baru gunting kuku tumbuh lagi kok tidak? Kenapa? Karena tubuh kita, yang ibu-ibu, yang nona-nona baru cabut habis, dia punya alis mata,
harapannya tidak boleh tumbuh. Dia tumbuh lagi kok tidak? Tumbuh. Kenapa tumbuh? Karena Dia hidup. yang laki-laki baru cukur kumis tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia begitu? Karena hidup. Tapi saya mau kasih tahu saudara, anak-anak, di sini tidak ada anak-anak. Anak-anak, kalau baru tubuh yang hidup, kita belum beda dengan ayam. Belum beda dengan ayam. Karena ayam juga hidup. Tidak. Siapa yang ada ayam di rumah coba angkat tangan. Ada? Betul-betul ada? Yakin? Bagi dulu. Oh, kamu tidak mau. Kedua, satu tadi manusia diberikan tubuh yang hidup. Yang kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberi apa? Jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Diberikan apa? Akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Membentuk apa? Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Sama-sama 1, 2, 3. Ayam itu ada otak tapi makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Ndau ada sekolah ayam? Tidak. Ayam ada otak kok tidak? Apa ada otak kok tidak? Dia pakai otak kok tidak? Mati bosan di situ. Makanya tidak ada sekolah. Manusia ada otak kok tidak? Pakai otak kok tidak? Makanya ada sekolah kok tidak? Angkat tangan yang dia pun bapak guru. Baik sudah kami sekolah. Oke. Ayam itu ada hati. Ada kok tidak? Dia punya nama? Hati apa? Kamu pikir itu sebelum lama. Ulang. Ayam ada hati kok tidak? Dia punya nama? Tapi ayam tidak ada perasaan. Tidak pakai perasaan. Betul kok tidak? Ayam dindau tukang cemburu. Ada kok tidak? Oh. Yang baju hitam nang ini, kamu sudah ada pacar kok belum? Kamu sudah ada kok belum? Kamu sudah ada kok belum? Dia mau bilang ada judul takut. Tapi kamu pernah cemburu kok tidak? Pernah kok tidak? Iya, karena kamu ada hati. Ayam itu tidak ada perasaan. Makanya ayam itu dia mau berak di mana? Dia berak saja. Kan dia tidak ada perasaan. Betul kok tidak? Makanya manusia jangan suka kencing sembarang. Karena dia ada di sini ada tukang kencing sembarang. Ada laki-laki kok perempuan. Laki-laki kok perempuan. Dia ada ikut ibadah di sini. Tunjuk dia yang mana? Nah. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membentuk karakter yang baik dari manusia. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan Tuhan Allah Sang Pencipta yang penuh kuasa itu dengan manusia. Roh itu yang mendorong manusia untuk berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak datang ke gereja. Karena roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan. Dengan saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Bertuhan dia begini, manusia, gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Kekal, kudus. Bayangkan rupa itu berarti sifat-sifat Allah yang baik itu ada pada manusia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Dalam keadaan terbaik itu Tuhan bilang begini,
Manusia, dunia ini kuberikan kepadamu semuanya. Dunia ini mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung Manusia. mau baik tergantung siapa? Manusia. Mau rusak tergantung siapa? Manusia. Tambah satu pernyataan, dengar, tambah satu kalimat, dengar baik-baik, hafal. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama, bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada Manusia. karena otoritas Tuhan Allah kasih pada manusia. Sekarang pertanyaannya jadi gampang, boleh jawab sekarang. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Anak-anak, kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Betul-betul yakin? Awas setan dengar tuh. Awas. Di sini kita takut setan atau setan takut kita? Apa? Ulang. Kita takut setan atau setan takut kita? Apa? Kamu dua kenapa? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kita. Saudara-saudara, kerinduan kita adalah setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Pak Pendeta, kenapa kita yang kalah? Kenapa setannya menang? Jawabannya gampang. Karena otoritas Allah, gambaran Allah yang ada pada kita rusak. Akhirnya bukan setan yang takut kita yang takut. Oke, saudara dengar. Takut. Pernah takut? Anak-anak pernah dapat buru dan anjing jahat? Pernah kok? Lari kincang kok tidak? Oke. Kenapa saya omong begitu? Orang kalau suka takutan itu dia bikin sembarang. Contoh, kalau kita belajar dari Efesus begini, doa yang tanpa henti membuat iblis ketakutan. Amin. Berarti iblis takut apa? Iblis takut apa? Iblis takut apa? Takut doa orang percaya. Nah, tapi saya mau bilang kepada saudara, banyak ibu hamil dong keluar malam dong tidak berdoa. Dong angkat paku 10 cm kau tusuk di dong rambut sini. Betul. Dindao ada. Itu ibu dong ada di sini. Itu hari pernah hamil. Taruh paku di sini. Oh, aduh selamat itu. Di sini ada ibu-ibu yang taruh paku di kepala. Ada. Dia paham apa? Coba kasih tahu saya. Saya mau tanya kita. Setan takut paku? Setan takut paku? Nah, kenapa taruh paku di kepala? Kadang-kadang saya heran dan numpung kepala. Itu kepala dong taruh paku lagi, sisir besi lagi, gunting lagi. Sebenarnya itu kepala kotoko bangunan. Dindao sini ada yang biasa keluar malam bawa korek api kok, buang-buang begini ada. Ada. Siapa pu mama? Coba angkat tangan. Siapa pu mama? Ya, setan mana takut? Kalau setan takut paku, minta rapat majelis jemaat yang ibu pendeta, itu uang kas semua beli paku. Tidak usah berdoa. Saudara, ini ibu-ibu, ada adimea di rumah, ada adimea tuh bagus kok tidak menggemaskan, kok tidak bagus toh. Tapi coba lihat, dia pun baju bagus, celana bagus, kancing 3,
Depu mama tambah apa di sini? Depu mama tambah apa? Itu tambah ganoak supaya apa? Tambah ganoak supaya Usir-usir. itu hari ada taruh di adik pun baju. Tidak. Kadang-kadang saya heran deh ini manusia. Orang kalau suka takutan itu dia bikin sembarang. Amin kok. Wih, kadang-kadang saudara tahu kita ini setaro itu ganoak lai, bawang putih lai, paniti lai. Wih, ini memang parah. Saya melayani di pedalaman timur. Satu malam saya mau pergi Kupang, jaraknya kira-kira 180 km. Jam 9 malam saya ambil motor, ibu pendeta naik, kami anak umur 1 tahun naik. Pas mau jalan jemaat bilang, "Papa, yuk, jangan lupa taruh ganoak." Saya bilang, "Untuk apa?" "Usir setan." Lu yang setan. Ada saja. Jemaat. Iya. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Kalau tangan kanan gatal artinya. Kalau tangan kanan gatal artinya. Mau apa? Kalau tangan kanan gatal mau apa, Mama? Dapat doi. Awi deh. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Kok itu bukan tangan saya yang gatal, semua gatal habis itu. Jemaat. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu ialah kerja. Apa? Kerja. Kuat-kuat 1, 2, 3. Untuk dapat berkat itu kerja, bukan bagatal begitu. Sembarang sih. Di sini ada ini satu saat minggu kedua bulan Desember kami ada di gereja, hujan belum turun ini. Oh, diam. Kami ada di gereja, hujan belum turun. Terus saya bilang begini, hujan belum turun Dia bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa urusan proyek dengan hujan? Dia bilang, Bapak, akhir tahun begini proyek pemerintah banyak Bapak, jadi orang tutup hujan. Apa? Orang? Terus saya bilang, hai, bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan dia pun penjelasan itu ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan. Saya bayangkan awan hitam yang gelap itu, dia sudah kumpul begitu, kita pakai sinar laser kau tembak kok, atau pakai efek kaca pantul cahaya kau menghadap di situ awan pisah. Saya bayangkan begitu, ternyata tidak. Dan bilang begini, permisi Bapak, kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah, hujan tidak turun. Saya tanya dong, itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun itu. Saya mau tanya, di Ndao sini ada yang bisa tutup hujan? Ada? Ada. Di Ndao ada yang bisa tutup hujan? Ada. Kalau ada, kenapa seroja baru tidak tutup? Kenapa tidak tutup? Ambil itu seroja. Kalau hujan bisa ditutup, saudara, Jakarta itu tidak akan pernah ada banjir. Tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung 1. Memang otak kalau suruh rusak itu parah. Makanya orang suruh pi gereja, jangan bicara. Ini anak dong. Kamu rajin gereja kok tidak? Kamu ini rajin gereja kok tidak? Rajin. Kenapa suara hilang? Rajin.
Itu. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita nih sudah melakukan barang yang biasa, padahal itu tidak benar itu. Amin kok. Hai Pak Pendeta, kenapa bukan setan yang takut kita, kita yang takut setan sampai ini barang semua terjadi? Saya bawa materi di mana-mana, habis itu Pak Pendeta Yandi, kita foto-foto dulu, Saya bilang boleh. Terus pas kami mau foto, ada yang lari datang bilang, jangan 3 orang, jangan. Kalau foto 3 orang nanti yang bagian mana mati? Yang mana yang mati? Mana mati? Berarti mau bunuh ini anak ini gampang. Bosan bawa kamera satu, kok saya foto dia nanti mati. Memang manusia ini sudah terlalu harba biru karena aku. Makanya suruh pi gereja pi. Oke, baik. Saudara-saudara, kenapa itu hal terjadi? Anak-anak, anak-anak, kamu si sekolah kok atau libur? Oh si sekolah, kamu sudah membaca? Oke, kalau tahu membaca, coba baca yang Pak Pendeta omong. Semua yang rusak tadi sampai buat kita jadi sembarang itu karena DOSA. Dibaca? Ya juga dibaca. Coba lihat kawan di sebelah, kok kasih tahu dia 1, 2, 3. Kawan di sebelah, bukan saya sudah tahu. Kasih tahu kawan sebelah 1, 2, 3. Jadi kerusakan itu terjadi karena apa? Oke, dengar. Dosa di Taman Eden itu pengertiannya begini. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Usaha manusia melangkah melewati batas. Saya pakai contoh ya. Tuhan Allah bilang begini, hei manusia, semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan, boleh, tapi yang itu tidak boleh. Waktu manusia mau melangkah melewati batas itu yang dia pun nama apa? Apa? Kok saya tidak dengar? Apa? Ada 1-2 orang yang tukang minum sopi dan datang tanya saya, kenapa ada yang kenapa leher kenapa? 1-2 orang yang biasa minum sopi dan datang tanya saya, pendeta, yo boleh minum sopi kok tidak? Saya bilang saya tidak tahu. Pendeta apa kita tanya, bukan jawab, mah bilang tidak tahu. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, itu tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moralnya mau kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama dia siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua dia siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga dia siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat dia siram pakai darah babi. Darah apa? Terus dia tanya, Bapak, itu dia pun maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa yang pertama? Domba. Kuat sedikit. Kalau engkau minum satu seluki, engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan, kalau berapa seluki?
Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Singa. Kuat darah apa? Maka engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Lihat orang tua dulu itu kalau mau masak tofa kebun, dan 2 seloki dulu. Masak tofa keluar 2 seloki. Tidur 2 seloki. Bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Monyet kalau pakai bahasa Ndawa bilang apa? Apa? Beta sondengan. Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak di pun tagoyang-tagoyang. Angin kencang tuh. Itu belum minum miskin bapak. Tapi kalau 3 seloki dia bilang ambil tahan, ambil. Pikas tahu bilang di 3 seloki itu cerita tinggi, suara tinggi, isi juga tinggi. Dan saudara tahu banyak istri kena pukul di 3 seloki itu. Di Ndawa sini ada suami biasa pukul istri? Ada atau tidak? Siapapun bapak coba angkat tangan yang biasa pukul mama. Itu ada om polisi dong, tangkap. Oke, saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Anak-anak. Siapapun bapak yang pernah suruh dia pergi beli sup itu angkat tangan. Oh mati loh. Ada kok tidak? Apa? Oh baik. Ini ada dong tipu kok betul. Oke. Kalau kau minum 4 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Babi kalau pakai bahasa Ndawa bilang baik. Apa? Kalau engkau minum 4 seloki tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, buang air besar di situ, semua dia kas meleleh di situ. Jadi orang dong tanya saya, Pak Pendeta, jadi kita berapa seloki? Lu pilih sendiri. Saya mau tanya kita, minum air susu itu baik atau tidak? Minum air susu baik atau tidak? Baik atau tidak? Kalau 1 gelas, tapi coba minum 1 ember, bisa gila. Karena melewati. Kalau susu yang bermanfaat, saya minum melewati. Kalau susu yang bermanfaat, saya minum berlebihan, bisa gila. Apalagi Sopi. Apalagi oke. Saya hotmat tambah 1 jam, bisa kok? Sangat bisa. Oke, dengar. Lalu ketika manusia melangkah melewati batas dan berdosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh? Saudara, pemulihan dari dampak bencana ini gampang sah. Memulihkan manusia itu yang susah. Dan kita mau bicara tentang pemulihan paling pertama, itu manusia.
Sebab manusia kalau tidak pulih, kita yang bikin kembali bencana di tengah-tengah dunia ini. Oke. Ketika manusia melangkah melewati batas, dosa ada, bagaimana tubuh, jiwa, roh. Kita mulai pertama. Tubuh yang terkena dosa, terjadi dua pergeseran. Satu, tubuh yang terkena dosa itu anggap remeh perempuan. Tubuh yang kena dosa itu apa? Adam, kenapa kamu makan ini buah? Dia bilang, itu perempuan yang engkau suruh kasih di saya ini, dia yang bawa imbang. Itu kalimat yang sama beratnya, yang tidak sama dengan ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, itu belum jatuh dalam dosa. Waktu dia lihat, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Berarti waktu itu dia mau kasih tahu, di engkau pun tulang itu saya pun tulang. Engkau pun daging, itu saya pun daging. Kalau engkau pun daging sakit, saya juga sakit. Kalau engkau pun tulang sakit, saya juga sakit. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Waktu jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia begini banyak ini. Pesanya gampang, dengar. Kalau hari ini masih bapak-bapak suka anggap remeh perempuan, dia pun tubuh bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini bapak-bapak hanya kasih sekolah anak laki-laki dan anak perempuan tidak, minta maaf, engkau bermasalah dan dosa. Kalau hari ini saudara masih ucap ini kalimat bilang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi jus sama, bulan datang masuk Dapur. Pernah dengar itu kalimat? Siapa yang ngomong? Sekolah tinggi-tinggi jus sama, bulan datang masuk. Ini yang kau bermasalah dengan dosa. Kenapa? Perempuan itu kita bukan. Di sini pernah ada masuk minta nona kok? Ada kok? Apa sih itu? Ada jubir di sini. Apa yang jatuh tadi? Yang biasa jubir siapa? Bintang. Omong pakai bahasa adat. Kita pun jubir di NTT ini, kalau omong pakai bahasa adat, dia pun bahasa tuh kira-kira begini. Kami pun anak laki-laki ini sudah jalan ke sana kemari, tapi tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak, tidak ada yang timba air. Terus kita dengar, kita bilang, saya pun anak nona, jangan coba-coba ada yang datang bilang tidak ada yang cuci, tidak ada yang masak. Saya akan tanya dia, lu cari pembantu. Kita nikah dengan istri bukan dengan pembantu. Amin kok. Amin. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Di ini Pak Lisias pun kampung, kira-kira 5 tahun. Waktu itu saya belum nikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur, dia bilang, Pak Pendeta, kenapa? Makanya, saya bilang makanya apa? Kawin sudah, saya bilang kamu bu otak ini tidak betul. Orang kalau ke rumah pelayan, saya sementara sapu rumah, dia bilang makanya. Saya bilang makanya apa? Kawin sudah, kamu otak tidak betul. Bapak Pendeta, kenapa setiap kali kami suruh Bapak kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya bilang, coba kamu dengar, boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Kuat, apa harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang gila yang pakaian kotor di sini, dia bilang dia kawin dulu supaya ini. Pakaian kotor cuci, bukan pi kawin. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan kawin. Hanya orang yang otak tidak betul, yang rumah kotor di sini dia pi kawin supaya rumah bersih. Tak salah itu. Dengar, toh kemudian kalau ibu-ibu itu harus masak, harus cuci, harus timba air,
bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tangan kasih ibu-ibu supaya ada kesempatan dong di sisi rambut. Kalau kita pulang dong rambut jangan. Tapi yang kedua dengar, tubuh yang terkena dosa itu membuat orang memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begini, saudara. Dulu itu Adam dan Hawa itu dua telanjang saja. Dua telanjang sama, tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita pun dong sekarang pakai pakaian semua, tapi masalah kepung banyak. Betul betul. Pernah nonton TV? Film apa? Film apa? Terus pas film ada iklan, pernah dengar, pernah lihat iklan? Coba kita ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi itu mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang yang kulit putih itu pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja di berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih kalau berdiri di muka, yang kulit hitam itu dia makan macam kegelisah karena itu. Padahal ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan mau pakai okir juga tidak bisa. Engkau pakai pemutih hanya di muka sah, leher di bawah gelap lagi. Warna kulit sudah di berhala baru. Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi arahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Kamu kenapa? Saya protes. Saya bilang, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang lurus itu mungkin karena lurus kita belai tidak terlalu enak lah. Dia belicin. Kalau lurus baru kita belai pasti kita bilang, sayang, itu tidak dapat itu. Sayang, tidak. Yang keriting itu kalau belai mantap. Pasti dia bilang begini, sayang, lebih mantap. Tapi kita ini gelisah sekali. Nah, warna kulit jadi berhala. Ini kadang-kadang ini berat badan saja di berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg. Jadi akhirnya di Kupang itu, di kota-kota besar itu banyak ibu-ibu tidak makan malam. Dong hanya telan luda malam. Nanti asam lambung naik, berdoa bilang, dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Akhirnya yang pendek dong ini juga mau pakai sendal tinggi-tinggi supaya kelihatan ke 170. Artis dong pakai begitu dong naik oto. Kamu kalau pakai begitu jalan susah, lihat kiri kanan tidak ada orang. Ini kamu lima ini. Dengar jemaat, ini masalah bukan gampang. Dia menjadi serius karena penghargaan kemanusiaan itu menjadi rusak. Penghargaan menjadi rusak. Saya kasih contoh saya kasih contoh. Ini orang tua dan guru dong ini juga kadang-kadang orang tanya bilang,
Bapak, anak ada berapa? Saya pun anak ada 4 orang Pak Pendeta. Terus dong sudah sekolah di mana? Aduh puji Tuhan Pak Pendeta, yang 3 sudah jadi manusia. Anak 4 orang yang sudah jadi manusia berapa? Nah yang satu apa coba? Itu kan sudah selesai. Yang satu itu apa? Kalau dia pendeta manusia kok bukan? Kalau dia polisi manusia kok bukan? Kalau dia tentara manusia kok bukan? Kalau dia anggota dewan manusia kok tidak? Kalau dia guru manusia kok tidak? Jadi kalau kamu tamat SMA kok kamu tidak ada kerja, kamu pun bapak bilang kamu bukan manusia. Karena kita pun penghargaan kepada orang itu karena dia punya jabatan, bukan karena dia itu manusia. Coba saudara ikuti, pernah ikut upacara 17 Agustus? Di mana? Di mana? Di sini. Sini mana? Lapangan. Lapangan. Mana tiang bendera? Nah dia pun pembina upacara di mana? Di mana? Depan mana? Saudara, yang bawa sambutan itu akan bilang begini. Kalau saudara ikut acara-acara kenegaraan tuh, dong sambutan begini. Bupati Rotendao yang kami hormati, camat Ndao yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang kami kasihi, Ibu pendeta yang kami muliakan. Wih, suara bagus memati ya. Tapi kalau penjual ikan lewat kita panggil bilang ikan. Penjual ayam kita bilang, penjual sayur kita bilang, penjual kacang kita bilang, penjual tomat kita bilang, Tomat. dong ada namaku tidak? Kenapa panggil tomat? Penghargaan pada kemanusiaan menjadi bermasalah. Ada sah. Oke, bukan saja itu. Yang anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ada. Tante-tante semua. Anak muda. Kita punya penghargaan ini bermasalah. Saya tahun 96 itu di sekolah teologi di Kupang. Sampai sekolah pendeta di Kupang tahun 96. Sampai di Kupang itu kan saya dari Soeto, kami dari kampung ini di sekolah di Kupang. Sampai di Kupang kan nolak Kupang dong gagah. Sebagai laki-laki normal ini kan kita suka perempuan tuh. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi dong tidak ada yang suka saya. Setiap kali dulu kan tidak ada WA atau jadi kita bilang, "Non, tolong salam lu pun teman ya." Dia pikas tapi "Non, ada salam dari Yandi itu." Terus itu Nona bilang, "Yandi itu orang apa? Dari mana?" Dikira seorang gila masa. Terus ini dong kasih, Yandi itu orang timur dari Soe. Dia bilang, tapi dia calon pendeta, dia orang baik itu. Ini Nona bilang, kenapa? Perbaiki keturunan. Dia bilang keturunan ular beluga. Manusia macam begini ini memang suka lalu. Di rote sini ada yang tukang bapili begitu ada. Ada banyak. Ada. Yang mana? Saya diam-diam sah. Dengar. Saya sekolah baik-baik, saudara. Saya jadi pendeta. Setelah jadi pendeta, saya kan kamu ulang sejadi pendeta, saudara kalau ke Kupang atau ke mana-mana banyak kota di Indonesia kan suka undang pendeta Yandi. Saudara kan ketemu tulisan begini, pendeta Yandi, pendeta Yandi, pendeta Yandi, pendeta Yandi. Itu dia yang itu hari tolak itu, itu hari tolak itu. Malam-malam inbo. Manusia buat pilih kamu berhenti
Kenapa saya omong begini? Dengar, jemaat. Kita ini kadang-kadang suka omong sembarang. Ada satu orang timur bodoh, kita rame-rame bilang, asar timurku. Hai. Kenapa satu timur yang bermasalah, kita timur semua kenapa? Omong sembarang sih. Satu orang rote omong taputar, kita bilang otak apa? Kalau ketemu orang rote dan ular di hutan bunuh mana? Nah, itu kamu yang ngomong loh. Saya hanya tanya sah. Aparat dong dengar loh. Saya hanya tanya dong yang jawab. Kalau siang-siang jam 12 ada laki-laki dewasa jalan bawa ayam jantan satu, dia orang mana? Sabu, Mam Tua langsung tahu. Ini malu Mam Tua ini. Jadi saudara, kadang-kadang kita suka pukul kamu tua jambal lempar. Mati Mas Anda. Oke, baik. Jadi saudara lihat dia pun pengaruh terlalu besar kan? Jadi kerusakan kemanusiaan malah. Itu pertama. Akhirnya saudara tahu, banyak orang timur, orang rote tidak ingin jadi orang timur, orang rote, dong ingin jadi orang barat. Kan tidak bisa terima diri. Akhirnya tidak bisa jadi orang Eropa, dong jadi orang Amrasi Barat, rote barat. Karena kepingin mau jadi orang luar. Hei, dan ke nona-nona sekarang ini dong rasa kalau makin ke Korea itu yang hebat. Ada satu nona bilang saya, Bapak, saya suka Korea kok. Saya bilang iya, ini Kolbano area itu ada di Bagaya. Mau kas kakus apa? Kadang-kadang kita ini yang terlalu bagaya. Di Ndau sini ada yang bagaya-bagaya, begitu ada. Dia ada ikut ibadah ini. Dia pakai baju warna putih, biru. Kamu sebut semua warna sudah di dunia. Oke, lanjut. Itu baru satu. Tubuh yang terkena dosa sudah bikin bencana kemanusiaan. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkena dosa itu perjumpaan antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Akhirnya dong suka bertuduh, Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang itu perempuan yang Tuhan kasih, itu yang dia bawa. Perempuan, siapa suruh? Dia bilang ular. Dong petunjuk. Karena perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Dong saling menuduh. Di Ndau ini ada yang tukang tuduh-tuduh orang, ada. Ada kok tidak? Ada. Dia majelis kok jemaah. Semua. Majelis jemaah. Tuduh-tuduh orang. Saudara tahu, puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa ialah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel karena otak dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Kain bunuh Habel. Kakak tidak kenal adik, adik tidak kenal kakak. Ini belum tambah ipar-ipar dong. Di Ndau sini kakak adik aman kok? Aman. Ipar-ipar? Aman. Ini ipar dong tidak pi gosok-gosok bab tua kok bikin jengkel. Ada. Kadang-kadang ini ipar dong satu. Orang bukan keluarga ada bapak kawin ame dong ini yang ipar satu ini bagaya kok pakai gelang gading penuh tangan kanan. Ipar satu tidak mau kalah dia juga pakai gelang kayak penuh tangan kiri. Lama-lama binatang dong mati buang semua jangan. Saudara, orang yang jiwanya terkontaminasi dosa itu sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, marah kok sedikit-sedikit. Makanya kalau dia marah di orang banyak, orang suka bakorek bilang, shh. Di sini ada yang begitu.
Yang sedikit-sedikit marah di sini ada? Laki-laki atau perempuan? Dia paham apa? Saudara itu serius. Coba sebentar pulang dari sini ada orang bawa motor lari kencang dari kita pun belakang. Hampir tabrak kita, dia lewat begini, kita kaget. Lewat 20 meter terus dia jatuh. Bruk, kita bilang apa? Mati lo. Mampus. Picek begini kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang Senang. orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Wih, kamu picek dulu, cek apa? Tahu dia kredit kokean. Orang lain pengurusan, kenapa kita yang pusing? Di Rote sini ada, di Ndau sini ada. Ada kosongnya? Ada kok tidak? Dia tetangga dengan ibu kok tidak? Sama begitu. Orang yang beli barang, kenapa kita yang pusing? Orang yang beli motor, kita boleh senang bilang, aduh baik waktu saya beli motor, baik sudah beli. Tertahu koperasi mana lah yang kau. Di sini juga kenal petugas koperasi. Kenal kau tidak? Dia harian kau mingguan. Cek. Nah, kita ini kadang-kadang suka karmana kok. Orang yang jiwanya bermasalah itu, dia baru beli HP baru satu, tagal baru satu, dia tidak tahu mau kasih tunjuk orang karmana. Dia sengaja lewat kita, baru dia bilang, tidak ada yang telepon saya, tidak. Makan puji. Ini ibu-ibu benju satu. Dong kadang-kadang dong beli baju di RB. Dong beli baju merah satu, rok hijau satu, sendal kuning satu. Nah, dong tidak tahu mau pakai di mana. Akhirnya dong pun tempat pakai itu kan pi gereja, kan banyak orang. Nanti semua sududuk baru dia sengaja datang terlambat. Duduk sedikit tidak lama dia sengaja. Mau kasih takut siapa dengan itu? Di Ndau sini ada yang begitu. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Dia di gereja Paulus kok Immanuel. Apa? Jadi sehat sedikit. Saudara, ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Ini kata ini hanya satu. Tapi kalau kita ucap dan cara ucap yang beda, dia arti bisa beda. Itu kata itu ialah kata cocok. Coba saya ucap dan cara ucap yang beda, saudara tangkap dia pun maksud. Kalau saya bilang begini, cocok, saudara tahu artinya? Apa artinya? Pas itu, cocok, serasi, mantap, besti. Nah, kalau saya bilang apa? Cocok. Tapi coba kalau saya bilang begini, cocok, bisa tangkap dia pun arti. Kalau don suami istri itu ketemu hanya bakalai setiap hari, tetangga yang dengar bilang apa? Cocok. Di itu rumah itu kerja hanya bamaki, saya yang dengar bilang apa? Cocok. Dong bakumpul di mana-mana tuh hanya untuk omong orang pun nama, yang lihat bilang apa? Cocok. Bisa tangkap ya dia arti ya. Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh orang alor. Di sini ada orang alor? Mana coba? Mana sudah, kita jangan omong dong. Orang alor itu kalau mau omong cocok tuh bagus sekali. Dia pun kaki kiri agak di muka begini. Dia sedikit tondok, mata dikasih begini, sedikit sinis, baru dia bilang begini. Cocok. Jadi baik cocok atau cocok atau cocok itu kita yang tentukan, itu kan berurusan dengan kita pun karakter. Amin kok. Saya paling jengkel yang
bapak-bapak dong sedikit-sedikit bilang, sekolsu kiri-kiri betul. Namanya lagu. Iya kak. Ada bapak-bapak yang sedikit-sedikit, sekolsu A, sekolsu B. Hai, yang AB itu anak TK. Di Ndau ada TK. Coba pagi-pagi lewat TK aku dengar dong hafal huruf. Anak-anak akan bilang A, B, BA dibaca ba. Jadi sebentar pulang kalau bapak bilang sekolsu A, sekolsu BB, tanya bab tua TK di jangan tidak boleh itu ajaran salah. Jangan. Oke. Sedua. Tubuh, terus ketiga roh. Kita bicara roh. Aham. Anak-anak, kamu belum mengantuk? Saya mau tanya dulu, siapa Presiden Republik Indonesia? Joko Widodo. Kamu tahu dari mana bilang Joko Widodo? Oke. Baik, kamu dengar tentang roh habis itu baru ame sepeda. Oke. Roh yang terkontaminasi dosa itu dengan hari itu dia memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Untuk bilang Adam. Kenapa dia jawab di sini? Adam. Siapa yang ngomong di sana? Siapa yang jawab di sana? Coba kamu dengar Adam. Lu pulang sama siapa? Apa? Jen. Oke. Adam, kamu di mana? Tuhan Allah tanya begitu bukan karena Tuhan Allah tidak tahu di mana. Tuhan Allah tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Nah, kenapa setahun dia tanya? Tuhan Allah tahu kok tidak? Tahu kok tidak? Tuhan Allah tahu kok tidak? Ini kamu mulai pusing ini. Saya tanya dulu, Tuhan Allah kan tanya, Adam, kamu di mana? Tuhan Allah begitu, Tuhan Allah tahu dia di mana kok tidak? Tahu kok tidak? Sudah nak kenapa tanya? Itu pertanyaan tuh mengirim pesan. Adam, kenapa engkau putuskan hubungan dengan saya? Coba kasih tahu saya. Dia bilang, Tuhan, kami di sini. Kamu bikin apa di situ? Kami ini sembunyi, Tuhan. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu dua telanjang? Kamu di sini. Tuhan Allah panggil dorang datang. Karena dorang telanjang, Tuhan Allah kasih pakai dorang pakaian. Kasih pakai apa? Kalau Tuhan Allah yang bikin pakaian bagus ke sana. Bagus ke sana. Tuhan Allah kasih makan. Kalau Tuhan Allah yang kasih makan, enak ke sana. Setelah dong pakai pakaian yang bagus, pakai makanan yang bagus, terus Tuhan bilang, "Hai, keluarlah sekarang dari Taman Firdaus." Keluar. Di luar Firdaus tetap ada makan minum dan pakaian yang bagus. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti orang tinggal di luar dari inti kehidupan. Inti kehidupan itu bukan pakaian, bukan makanan. Makanya kepada itu penjahat yang bilang, "Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja." Tuhan bilang, "Hari ini juga aku bersama-sama kamu di dalam Firdaus. Aku membawa kamu kembali ke dalam inti kehidupan." Untuk apa? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik?
badan bagus-bagus, hidup kaya raya, pakaian ketat-ketat, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini, Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit, kita terlalu sok. Tagal dia pun kulit baru lebih putih sedikit dari orang lain, dia pun sombong. Dia pun suami yang RT, tapi suruh panggil dia Mama RT. Di sini ada yang dia pun suami RT, ada. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu yang kuning, suami RT kok bukan? Oh bukan. Bapak RT kok bukan? Hah? Oh bukan. Bapak? Oh ya baik. Suami yang RT suruh panggil dia Mama RT. Nah, yang kepala sekolah dia pun suami, tapi suruh panggil dia Mama Kepse. Lama-lama mam tua tanda tangan rapor baru kau bikin. Ini mama dong juta lalu lah. Itu hari belum ada perahu, main pergi gereja kau berdoa, Tuhan biar kasih kita perahu, kau kita usaha. So ada perahu, sampai gereja lah. Bilang ais Tuhan so kasih baru kita soalnya urus mau karmana. Makanya kehidupan di Firdaus itu, kalau roh tidak ada, kematian. Saya tanya anak sekolah minggu dong di Sabu. Anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Dan jawabannya, tapi tiga ini menarik. Yang satu bilang begini, Bapak Pendeta, orang hidup itu bisa pergi gereja Bapak, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul? Terus saya bilang begini, kamu omong yang betul, betul Bapak. Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja itu dan sumati? Karena yang bisa pergi gereja orang hidup atau orang mati? Hidup kok mati? Ini pendeta Gemiti nih, kalau mau kubur orang mati, jenazah sudah di dalam lubang itu. Ini pendeta dong selalu bilang begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Jadi siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Saya mau tanya, yang ini dong hidup semua? Yang ikut KPI ini hidup semua? Betul? Berarti gereja penuh terus, Ibu. Karena yang bisa pergi gereja itu yang hidup, bukannya mati. Amin kok? Ke apa kok? Kedua, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu! Dia bilang, saya bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa makan Bapak, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati yang bisa makan. Siapa yang sudah mati 3 hari kita belum kubur juga, dia bilang, hai, bubur jumai. Tapi masih banyak orang Kristen ini dompi kuburan, dom bawa makanan. Betul kok? Orang tua masih hidup, dom tidak kirim beras 1 karung kok. Ya orang tua mati berdomba babi besar 1. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Ini nih. Jemaat, anak-anak,
kalau nanti kamu sudah besar, papa mama masih hidup, beli memang kasih bapak itu jas dengan bapak masih hidup dan tidak beli jas, bang tua jalan pakai yuken, pas mati dong beli jas. Nah, si mati kan pakai jas supaya waktu bang tua masih hidup don tidak beli sendal dan sepatu, bang tua jalan kaki kosong, iko pantai, ko pasir, masuk dia pujari dong, ko jari dong terbuka begitu. Pas mati dong beli sepatu, baru bilang kalau beli ke seorang mati jangan tawar. Nah, waktu sepatu pun posisi masih begini, kamu tidak beli. Semati kau sepatu posisi begini, baru kau dia mau naik begini pi. Sembarang. Ketiga, anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Kamu pernah hafal ayat ku tidak? Nggak coba sebut ayat mana? Yang minggu lalu. Apa? Ini andong ayat dong soalnya tahu. Tapi kalau menyanyi ini yang ojo apa? Di hati ini hanya ada Oke. Anak sekolah minggu biasa begini, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa beromong Bapak, tapi orang mati tidak bisa beromong. Betul? Betul? Memang betul, tidak ada orang mati bisa beromong. Siapa yang kalau dia mati, kalau dia bisa beromong, mangkali pas dia mati kok kita buka dia pun pakaian, kok mau kas mandi, mau ganti pakaian baru, pasti pas kita buka-buka begini, tapi kan dia tidak bisa omong toh. Betul kok tidak? Tapi saya mau kasih tahu, saya ini keliling in Republik ini. Kalau di daerah kita di NTT ada banyak jemaat datang di saya bilang begini, Pak Pendeta, yuk, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sudah mati. Yang betul orang mati bisa omong kutip? Bisa kutip? Bisa atau tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Orang mati bisa omong kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Bisa kok tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Baru kita tanya, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP Bapak. Ini nenek tukang judi begini, hidup kita percaya. Di sini ada yang main KP. Siapapun Bapak yang malam-malam tidak tidur tapi sama kayak anak sekolah kok cakar sana, cakar sini, cakar sana. Besok isi pite sipit. Malam tidur mimpi ame pendeta pu motor. Pagi dia sengaja jalan lewat kok. Manusia. Dengar. Makanya saudara lihat, ketika manusia punya tubuh jiwa roh sudah rusak karena dosa, dibutuhkan satu orang yang punya tubuh jiwa roh tapi tidak rusak, tidak berdosa. Cari manusia ada kok tidak? Itu yang membuat Allah turun di dalam Kristus Yesus, punya tubuh jiwa roh. Berdosa kok tidak? Tidak. Kan dia tidak berdosa, itu maka kejahatan dosa kita ditimpakan kepada. Makanya cari Tuhan itu jangan hanya untuk sehat saja. Karena Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, walaupun bisa dia buat itu. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit, dia minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang duduk dekat kipas angin, saya pulang pilek setengah mati. Stop!
Jangan cari Tuhan hanya untuk kaya. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya sih. 25, 2, 3, 4, 5. Sampai yang tidak suka tinggal 25 dan tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya. Kita yang mengaku. Kita yang kita yang mengaku ini yang sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis, mau beli sepatu di sekolah saya pakai tanya itu mas, bilang mas ya bisa bayar 6 kali. Itu kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting. Dia bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu Tambahkan. umur panjang tambahkan, jabatan kekayaan istri tambahkan istri. Mama mau penambahan istri, mana mau bapak tambah 1. Baptu ada di mana? Bapak. Ya saudara-saudara, ini hal serius bagi kita. Kita pun diri evaluasi dulu, terus oleh roh itu kita hidup bukan mati. Amin kok. Demikian. Mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan.